이기 전부터 연봉 3억 박항서 감독과 연봉 Legowo tak terpilih jadi tuan rumah Piala Asia, PSSI fokus persiapkan timnas Indonesia. Indonesia harus berlapang dada menerima keputusan AFC terkait kegagalan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. AFC resmi menuju Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Keputusan itu pun diungkap dalam rapat komite eksekutif yang dipimpin langsung oleh Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yakni pada Senin 17 Oktober kemarin. Qatar mengalahkan Indonesia dan Korea Selatan yang juga ikut dalam pengajuan tuan rumah Piala Asia 2023. PSSI pun menerima dengan lapang dada penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia. Ketua Umum Muhammad Iryawan pun menyebut kini pihaknya fokus pada persiapan timnas Indonesia yang akan tampil pada turnamen tersebut. Muhammad Iryawan juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Selamat untuk Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Indonesia akan mempersiapkan tim sebaik mungkin, ucap Muhammad Iryawan. Sementara itu, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga yakin Piala Asia 2023 akan berlangsung lancar di Qatar. Apalagi dalam waktu dekat, Qatar juga akan menyelenggarakan Piala Dunia 2022 yang bisa menjadi tolak ukur. Menjadi tuan rumah Piala Asia bukan menjadi yang pertama buat Qatar. Di mana sebelumnya Qatar pernah menggelar Piala Asia pada edisi 1988 dan 2011. Adapun secara keseluruhan, ini menjadi edisi Piala Asia ke-6 yang digelar di Timur Tengah. Selain Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga pernah menjadi tuan rumah Piala Asia. Menjadi tuan rumah tentu merupakan tantangan berat buat timnas Qatar. Apalagi mereka merupakan juara bertahan Piala Asia. Media Vietnam sebut Park Hang-seo berpotensi latih timnas Indonesia. Park Hang-seo dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama dengan timnas Vietnam. Kontraknya akan habis pada Januari 2023 mendatang. Rumor menyebut dia bisa saja memimpin timnas Indonesia di masa depan. Salah satu media Vietnam mengumumkan bahwa Park Hang-seo tidak akan memperpanjang kontrak bersama timnas Vietnam karena kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir pada 31 Januari 2023. Meski begitu, Park Hang-seo masih akan memimpin Vietnam di Piala AFF 2022 pada akhir Desember mendatang. Itu merupakan turnamen terakhirnya sebelum dia meninggalkan timnas Vietnam. Pelatih Park Hang-seo secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF dan pelatih kepala Park Hang-seo telah sepakat terhadap pemutusan kontrak antara kedua pihak pada 31 Januari 2023. Bunyi pernyataan dari Total 24/7 pada Selasa 18 Oktober. Menariknya, media tersebut menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi tujuan karir Coach Park selanjutnya, di mana Park Hang-seo dapat menjadi incaran utama PSSI jika Sintayong mundur dari jabatannya. Destinasi potensial lainnya untuk Park Hang-seo adalah Indonesia. Meskipun pelatih Sintayong telah mengembangkan timnas Indonesia secara signifikan, rentetan peristiwa setelah tragedi Kanjuruhan membuat mantan pelatih timnas Korea Selatan itu tertekan. Terbaru, Sintayong mengumumkan dia akan mundur dari jabatannya jika ketum PSSI mundur. Jika hal itu terjadi, Park Hang-seo mungkin menjadi incaran pertama PSSI. Tambah Total 24/7. Pecinta sepak bola tanah air tampaknya akan menerima kedatangan Park Hang-seo dengan tangan terbuka jika dia benar-benar melatih timnas Indonesia di masa depan. Pasalnya, kemampuan Park Hang-seo dalam melatih satu tim tidak diragukan lagi. Vietnam saja mampu dibuatnya menjadi raja Asia Tenggara saat ini. Bek keturunan Bogor Belanda dipantau utusan PSSI. Salah satu pemain keturunan Bogor di Eropa, Damien van Dijk, berikan respon usai perwakilan PSSI memantau langsung bakatnya di Belanda. Diketahui Dirtek PSSI, Indra Syafri dan utusan PSSI Hamdan Hamedan belum lama ini ke Belanda, yakni untuk mencari pemain keturunan untuk timnas Indonesia U20. Para pemain itu diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Salah satu yang menjadi pantauan adalah Damien van Dijk. Damien sempat dipantau oleh utusan PSSI Hamdan Hamedan yang sejauh ini ditugaskan mengurus naturalisasi pemain keturunan. Hal itu terlihat dalam interaksi mereka di akun Instagram @footballtalendesia. Dikonfirmasi soal peluang dipantau PSSI, Damien memberikan jawaban diplomatis. Ya, saya tahu soal Pak Hamdan.
Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakan tentang itu. Kata Demian ketika dikonfirmasi soal komunikasinya dengan utusan PSSI. Saat ini, bek tengah keturunan Bogor, Jawa Barat itu pun memilih fokus bersama klubnya Telstar U19 dan U21. Saya bisa berbicara tentang itu, kontrak dengan PSSI, dan saya juga mendapat banyak masukan oleh orang-orang di sekitar saya. Tapi jika saya dapat sesuatu tentang itu, panggilan Timnas Indonesia, saya akan memberitahu Anda. Saat ini berharap ada berita bagus dan saya harus hati-hati, ujar Demian. Secara umum, Demian Van Dijk menyatakan bersedia membela Timnas Indonesia apabila dapat panggilan. Keluarga besarnya juga mendukung apabila dia memilih jadi WNI. Ayah Demian sendiri berasal dari Bogor, Jawa Barat, meski kini sudah jadi warga negara Belanda. Sementara itu, utusan PSSI Hamdan Hamedan baru akan bertemu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dalam waktu dekat untuk melaporkan hasil pemantauan selama di Belanda.